wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Muna selaku moderator. Dan tak lupa kenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Meike Hindra Yustiana. Saya bekerja di Pusat Bahasa Uniska sejak 2015 sampai saat ini. Bisa terdengar suaranya? Bisa. Ya, Bu. Ya. Kemarin listening section sudah dijelaskan oleh Bu Siha dan Bu Avinta ya. Sekarang saya akan bahas listening section. Oh, jadi agak terputar ya, Kak ya? Kurang lebih membantu kalau secara teori. Jadi C8 itu nggak begitu aktif. Sudah terlihat ini? Share screen saya. Sudah. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. TOEIC reading section. There are three parts to the reading section of the TOEIC. You will have approximately 75 minutes to complete 100 questions of this section. Jadi, ada 3 bagian di dalam reading section dari TOEIC, yaitu kamu punya kurang lebih 75 menit untuk menyelesaikan 100 pertanyaan di seksi ini. Ini langsung ambil inisiatif serangan. Mungkin bisa aja dia juga. The material of reading section in TOEIC. TOEIC is for professional one, so the questions are related to the job. The questions are developed from the oral and written expression collected from the country where English is used as the basic communication in the workplace. Jadi TOEIC itu pertanyaannya itu berkaitan dengan pekerjaan. Jadi pertanyaannya itu dikembangkan dari ungkapan lisan dan juga tulis yang dikumpulkan dari negara di mana bahasa Inggrisnya itu digunakan sebagai dasar komunikasi di dalam tempat bekerja. Bisa di-unmute dulu? Bagi saya, soalnya komentar. Okay, next. The question of the test contains some different situation and condition, such as general business, contract, negotiation, marketing, sales, business planning. Next, manufacturing, for example, factory management, quality control, finance and budgeting, banking, investment, taxing. Corporate development, ada research, product development, obvious, for example, memo, telephone, email, for travel, train, plane, bus, ship, etc. Jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam tes itu berisi situasi dan kondisi yang berbeda-beda seperti bisnis umum, seperti contohnya kontrak, negosiasi, pemasaran, penjualan, perencanaan bisnis. Ada manufaktur, sebagai contohnya manajemen pengelolaan perusahaan, ada kontrol quality, dan selanjutnya ada finance and budgeting. Ini ada keuangan, juga penganggaran, sebagai contohnya ada perbankan, permodalan, juga perpajakan. Ada corporate development, ada pengembangan perusahaan, bisa sebagai contohnya penelitian atau pengembangan produk. Di perkantoran, contohnya memo, telepon, faksimil, email. Untuk travel, contohnya ada kereta, ada pesawat, ada bis, ada kapal, dan lain sebagainya masih ada lagi ya. Okay, next. Part of reading section. Jadi di dalam bagian reading ada part 5, incomplete sentence consists of 40 questions. Part 6, text completion consists of 12 questions.
Part 7, reading comprehension. Ada single passage, it consists of 28 questions, and double passage, it consists of 20 questions. Oke, dalam bagian-bagian reading ada part 5, incomplete sentence. Apa incomplete sentence? Incomplete sentence, kalimat tidak lengkap. Ini ada terdiri dari 40 pertanyaan. Di part 6 ada text completion, melengkapi bacaan, ada 12 pertanyaan. Di part 7 ada pemahaman reading, ada single passage, terdiri dari 28 pertanyaan, dan double passage terdiri dari 20 pertanyaan. Okay, next. This overview will show you the kind of questions you will have to answer on part 5 till 7. You should familiarize yourself with the actual direction used on the TOEIC before you do the exam. Jadi gambaran ini akan menunjukkan pada kalian semua yaitu macam-macam pertanyaan yang kalian harus jawab di part 5 sampai dengan part 7. Kalian harus membiasakan diri dengan instruksi yang biasa digunakan di TOEIC sebelum mengerjakan ujiannya. Oke. Nah, gimana sih direction-nya, instruksinya yang bagaimana? Jadi kalian itu harus familiar dulu. Di part 5 ada incomplete sentence. Kalian sudah mengerjakan kan part 5, incomplete sentence. Direction. You will see a sentence with a missing word. For possible answer, follow the sentence. Choose the best answer to the question. Jadi perintahnya yaitu kalian akan melihat kalimat dengan kata-kata yang hilang. 4 jawaban yang mungkin mengikuti kalimat tersebut. Choose the best answer. Pilihlah jawaban yang paling benar ya. Oke, kita langsung ke sample question. Oke, ada soal nih. They have decided blah 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 business class. A, fly. B, to fly. C, flying. D, flew. Kira-kira mana ini yang benar? C. Flying. C, ada yang jawab flying. Ada yang lain? Ada yang lain? C. Flying. Ada yang jawab C. B. B, to fly. Oke, ada lagi? To fly, to fly. To fly, B. Oke, jawabannya antara B dan C ya. Kita lihat jawabannya. Oke. Jawabannya yaitu the best choice is B, to fly. Therefore, you should choose answer B. Jadi di sini kan ada verb 3, decided. Mereka telah memutuskan bla 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 business class, menggunakan kelas bisnis. Nah, di sini kalau sudah ada verb 3 di sini, kita eliminasi yang verb 1 nggak mungkin ya ini. A ini nggak mungkin, dan flew, verb 2-nya ini juga nggak mungkin. Jawabannya kalau nggak to fly, juga flying. Tapi di sini kalian harus mengetahui konteksnya. Nah, yang paling benar itu apa sih? Yang paling benar kan tadi disuruh choose the best answer kan? Nah, di sini yang paling benar yaitu mereka telah memutuskan untuk terbang. Jadi jawabannya apa? To fly. Oke? You get it? Apakah setiap verb 3 itu nanti jawabannya to fly, Bu? Enggak, kita harus mengetahui konteksnya terlebih dahulu. Kalau di sini yang paling tepat konteksnya yang paling tepat konteksnya yaitu to fly. Jadi dilihat decided flying itu enggak masuk. Jadi mereka telah memutuskan untuk terbang menggunakan kelas bisnis. Nah, tadi kan choose the best answer.
yang terbaik, yang paling benar. Jadi kita lihat konteksnya dan di sini yang paling benar yaitu adalah to To fly. fly. Jadi seperti itu. Oke, next bisa dilanjut. Oke. Iya. Oke. Nah, ini part 6. Ada text completion. Nah, kalau part 6 directionnya seperti ini. Direction. You will see short passage, each with 3 blanks. Under each blank are 4 answer options. Choose the word or phrase that best complete the sentence. Nah, di sini kalian akan melihat short passage, bacaan yang pendek, each with 3 blank, ada 3 titik-titik, under each blank ada 4 pilihan jawaban. Choose the word, pilihlah kata atau frase that best, yang paling benar to complete the sentence, untuk melengkapi kalimat. Nah, kita lihat sample question. Dear Mr. Sanders, I enjoyed blah 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 you at the conference last week. Enclosing the brochure that A. Met, B. Meet, C. To meet, D. Meeting. Your request, I hope blah 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 are useful to you. A. It, A. C. We, D. It's. If I can be of further assistance, please let me blah blah blah. A. Know, B. Understand, C. Realize, D. Learn. Sincerely, Bertha Smith. Oke, kita coba pertanyaan 1 ini kita membicarakan tentang grammarnya, tata bahasanya. I enjoyed blah 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 you at the conference last week. Enclosing the browser that. Nah, ini di sini kan I enjoyed. Saya menikmati, benar. Menikmati, kita eliminasi yang mana? Kalau ini sudah ada verb 3, kita eliminasi yang mana? Antara C dan D. Iya, antara C dan D. Berarti yang jawaban yang dieliminasi yang E sama B. sedangkan kita enggak. Ya, E sama A dan B tidak usah dihiraukan ya, meet sama ini. Kita langsung antara C dan D. Nah, kalian juga harus banyak-banyak berlatih di sini. Nanti kalian buka di Google kan nanti ada di mana harus to infinitive, di mana harus gerund. Meeting ini namanya gerund ini. Verb 3 ini diikuti dengan, coba kita masukkan. I enjoyed to meet you at the conference last week. Aku menikmati untuk bertemu denganmu pada konferensi minggu lalu. Kalau ini, I enjoyed meeting. Saya benar-benar menikmati meetingnya. Coba jawabannya yang mana kira-kira? Yang pas. D. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, jawabannya benar. D. Jadi kita lihat konteksnya dan kita cocokkan yang paling benar ya. Best answer. Jawabannya D. I enjoyed blah 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 your conference last week. The best way to complete the sentence, I enjoyed blah 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 you at the conference last week. D. Meeting. Oke, yang paling benar yaitu meeting. Sekarang question nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini kita lihat konteksnya, situasinya seperti apa. Oke. I'm enclosing the brochures that you request. I hope blah 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 are useful to you. Coba apa ini isinya? Yang dieliminasi di sini kan ada are ya. Yang nggak mungkin gandengan sama are itu apa? Ada to be are. It pakai are nggak? Nggak. Kita eliminasi yang A. Lalu Sama D. It's ini nggak mungkin. Yang mungkin itu they sama we. Tapi kita lihat konteksnya. Kira-kira jawabannya yang mana? D atau C? C. Yang C. Terus? Ada yang B nggak? Hah? Ada yang B. Ya. Kita lihat ya.
Oke, jawabannya the best way to complete the sentence I hope blah 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 are useful to you is choice B, they. Kenapa kok they diartikan dulu? Di sini saya melampirkan brosur. Brosurnya ini jamak atau tunggal? Plural apa singular? Singular. Ayo, ada ES-nya itu loh, S-nya. Brosurnya kan lebih Plural. dari itu. That you risk. Saya melampirkan brosur-brosur yang kamu minta. I hope, saya harap, titik-titik berguna untukmu. Kenapa kok jawabannya they? They itu refers to, mengacu pada apa? Apa? Ini Brosur. Oke, good. Jadi, the best way to complete the sentence, kita ganti brosur dengan kata they. Seperti itu. Sudah jelas belum? Saya melampirkan brosur-brosur yang kamu minta. Saya harap brosurnya berguna untukmu. Oke, sudah mengerti? Halo? Sudah mengerti maksud saya? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Iya. Mengerti. You must read beyond this sentence to answer the question. Kalian harus membaca di luar kalimat untuk menjawab pertanyaannya. Itu tadi berkaitan dengan konteks. Terus, sometimes you have to look back. Kadang kalian harus melihat ke belakang. Sometimes forward, kadang ke depan. In this case, dalam hal ini, you look back, kalian lihat ke belakang. The pronoun they, kata ganti they, refers back, mengacu pada plural noun brosur. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini berkaitan dengan vocabulary. If I can be further assistance, please let me bla bla bla. Apa ini artinya? Epa coba. Jika aku bisa lebih jadi dalam apa? Jika saya bisa membantu lebih jauh lagi, please let me know, be understand, realize, they learn. Di sini ada banyak vocab yang artinya sih hampir sama sih, tapi yang paling benar apa? Coba jawabannya. A, B, C, atau D? Yang C, Bu. Ada yang D, learn. Learn itu apa sih? A. Pelajari. Tahu, izinkan, let me, izinkan saya know, tahu, understand, mengerti. Realize ini apa realize? Menyadari, learn, mempelajari. Coba yang paling tepat apa? A, B, C, atau D? A, no. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Jawabannya A, no. The best way to complete the sentence, if I can be of further assistance, please let me know. Izinkan saya tahu, biarkan saya tahu. All of the words have similar meaning, but only no fits the context. Yang cocok itu cuma no. Oke, bisa dilanjut. Oke, strategies for reading part 5 and 6. Gimana sih strateginya untuk reading part 5 dan 6? Nah, di sini analyzing vocabulary. Vocabnya dianalisa. Pertama, caranya gimana? Read as much as you can in English. Bacalah sebanyak mungkin yang kamu bisa di dalam bahasa Inggris. Second, keep a notebook of the words you learn. Jadi catat kata-kata yang kalian pelajari, kok sekiranya nggak bisa, coba dicatat. Karena dengan mencatat, kalian biasanya ingat, oh iya dulu aku pernah nyatet ini. Seperti itu. Learn words in context. Jadi pelajari kata-katanya itu berdasarkan konteksnya, situasinya. Jadi ini pasnya apa sih? Jadi kan kalau kata itu kan
maknanya banyak ya, kita harus melihat konteksnya. Selain itu juga analisa grammarnya, tata bahasanya. Kalian harus banyak berlatih grammarnya, harus belajar sendiri, bisa lewat les atau bisa belajar dari Google, dibuka-buka lagi. Dulu dari SD sampai SMA sudah diajari grammar. Yang pertama, recognize the part of speech. Nah, ini part of speech-nya. Ini ada adjective, ada noun. Mana sih yang termasuk kata sifat? Mana sih yang termasuk kata benda? Nah, seperti itu. Jadi nanti kita kira-kira. Jadi biasanya sebelum noun itu diawali dengan apa sih? Kata sifat biasanya. Blue book. Oh iya ya. Sebelum kata benda itu biasanya kata sifat dulu. Jadi kalian harus tahu ini blue itu masuk apa adjektif, book itu masuk apa, masuk noun, kata benda seperti itu kalian harus paham. Recognize agreement of person, number, and tense. Tenses-nya juga dihafalkan. Recognize the correct grammatical form, bentuk-bentuk yang benar penggunaannya. Misalnya tadi yang bisa membantu kalian tadi yang pakai are. Berarti yang dieliminasi apa? Itu kan juga penggunaan grammar yang benar. Dengan seperti itu, dengan kalian mengenali, jadi bisa menghilangkan yang tidak perlu dengan lebih cepat. Terus, recognize correct usage, penggunaan yang tepat gimana, correct word order, urutan yang benar itu seperti apa, recognize potentially wrong answer, kenali yang jawaban yang mungkin salah segera dihilangkan. Jadi langsung kita, oh yang seperti tadi A sama B itu salah, jadi langsung kita fokusnya kepada C sama D. Jadi seperti itu. Oke, do you get it? Paham? Style. Okay. Part 7. Reading comprehension. Part 7 ada pemahaman reading. The most likely type of reading passage are achievements, forms, reports, letter, facts and memos, table and indexes, chart and graphs, announcement and notice, newspaper and magazine articles, schedule and calendars, email, web page, and computer language. Jadi tipe-tipe reading yang sering muncul. Bacaan yang sering muncul apa saja sih? Ada achievements, prestasi-prestasi, ada form, ada bentuknya formulir, ada reports, ada letter, surat, ada fax, juga memo, tabel, indeks, chart, ada grafik, ada pengumuman, juga notice, pemberitahuan, newspaper and magazine, koran juga majalah, ada schedule, ada jadwal dan kalender, ada email, web page, and masih banyak lagi. Ini ada contoh lagi, sample question dari reading comprehension, pemahaman reading. Ini question 1, ini instruksinya. Question 1 and 2 refer to the following advertisement. Choose the best answer to each question. Pertanyaan 1 dan 2 mengacu kepada iklan berikut. Choose the best answer, pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini ada. Attention manufacturers, we introduce and distribute your products to 125,000 distributors in 155 countries. Free. For a free information kit call, telephone 310-553-4432 or fax 310-553-5555. Grand Technologies Limited. Oke, nanti kita soalnya gampang banget ini. Who is the advertisement written for? Artinya apa ini?
distribusi, sales, Who is advertisement written for? Artinya coba. Untuk siapa iklan ini ditulis? Untuk siapa? Distributor, ada sales representative, C. manufacturers, pengusaha, D. information specialist. Kita lihat lagi soalnya. Attention manufacturers, we introduce and distribute your products to 125,000 distributors. Nah, untuk siapa ini? Di 155 negara free. For a free information kit call. Siapa ini apa? Distributor. Distributor. Yang lain? distributor, Manufacturer. Manufacturers. Antara A dan C ada yang lain? Ini yang jawaban yang mungkin yang enggak mungkin tereliminasi, yang kelihatannya harus dieliminasi yang mana sih? Information specialist D enggak masuk ya? B juga enggak masuk. Enggak. Antara A dan C coba. C. Sudah ya, kita lihat jawabannya ya. Yes. Jawabannya adalah B, attention manufacturers. It indicates that the reader want manufacturers to read the advertisement. Jadi pengen pengusaha itu membaca iklannya. Choice A itu membingungkan. Antara B dan D juga tidak disebutkan. Itu, lihat ini. Attention manufacturers. Sudah mengerti? Nih. Langsung ada jawabannya di atas. Oke. Bisa tadi yang dijawab distributor itu terjebak ya. ya. Oke, lanjut. Nomor 2. How many countries are mentioned? Ayo coba. Tadi masih ingat? Berapa negara? 155? 155. Oke, ini pasti benar ya. Kalau nggak benar, kebangetan. Oke, jawabannya B sudah tertera. Oke, next. Strategies for reading comprehension. Predict. Look at the introduction line. Look at the question and answer options. Scan the passage. Look for keyword from the question. Look for keyword from the answer option. Answer question. Read the passage. Read quickly but carefully. Don't stop if you don't know a word. Confirm your prediction. Answer the question. Answer the easy question first. Guess if you don't know. Jadi prediksi. Diprediksikan. Lihat introduction line-nya tadi ada attention manufacturers. Look at question and answer option. Jadi antara pertanyaan dan jawabannya dilihat. Scan the passage. Look for keyword-nya apa, kata kuncinya apa, dilihat di antara pertanyaan dan jawaban. Lalu jawab pertanyaannya. Read quickly but carefully. Baca dengan cepat tapi hati-hati. Don't stop if you don't know a word. Jangan berhenti kalau kalian nggak tahu kata-katanya, karena kalian confirm your predict. Lalu prediksi kalian itu dicocokkan, benar nggak sih? Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya nanti yang mudah dulu. Kalau berasa sulit ya udah dilewat aja dulu. Guess if you don't know. Jadi tebak aja kalau nggak ngerti kira-kira jawabannya seperti ini. Seperti itu. Oke? Nah, ini score conversion-nya nanti sudah tahu ya, sudah dijelaskan bisa kalian harus dapat nilai berapa ya kemarin. Iya. Halo? Halo. Oke, are you there? Kalau reading-nya itu nanti benar semua 100, kalian akan dapat skor 495. Kalau listening sama reading-nya, berarti nilai maksimal kalian nanti 990 itu total TOEIC ya. Nah, ini contohnya. Setelah ngerjakan listening sama reading-nya, jika kalian listening-nya misal benar 76, reading-nya benar 52, kita konversi.
76 itu dapat berapa sih? Kalau 17 listening itu dapat 395. Kalau reading benar 52 nanti dapatnya 195. Jadi ditambahkan seperti itu. Oke? Saya kira cukup penjelasan dari saya. Sekarang mungkin ada yang pengen bertanya, silakan. Saya kembalikan kepada Mbak Muna ya.